Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya anak mudah-mudahan Allah jadikan anaknya soleh dan solehah. Yang belum punya anak mudah-mudahan segera Allah kasih anak. Pulang dari sini hamil langsung. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang ngutanginya. Yang amin berarti tak bawa bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Keluarga sehat? Dompet sehat? Apapun yang terjadi tetap kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati bersama dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, Bapak Bupati Melawi, Kabupaten Melawi, Bapak Haji Dadi Sunaria Uspa Yursa. Itu dari bandara tadi saya ngapalkannya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Dadi sehat selalu. Allah panjangkan umurnya. Allah bahagiakan hatinya bersama keluarga, dan Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin ibu-ibu di belakang ada yang protes. Masa kami tidak didoakan Pak Ustadz? Dalam hadis riwayat Tirmizi, ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka turun malaikat mengaminkan doa kita. Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini ya Allah, kau dapat yang sama dari yang kau doakan. Jadi sering-sering mendoakan kebaikan untuk orang. Doa itu akan balik lagi kepada kita. Makanya ketika ada orang mendapat nikmat, Bu, Ibu, ketika orang lain mendapat nikmat, maka kita harus ikut senang dan mendoakannya. Ini sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Rumusnya SMS. Apa, Bu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada begitu di sini? Itulah orang-orang pendengki SMS. Melihat orang senang, dia susah. Melihat orang susah, dia senang. Kalau ada orang dapat nikmat, dia susah. Tetangganya beli TV saja, dia demam. Besok tetangganya beli motor, makin parah, masuk rumah sakit.
Di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Nah, di sini mudah-mudahan semuanya hatinya bersih dari sifat dengki. Saya tadi sampai jam 2:30 disambut langsung oleh Pak Bupati, Pak Haji Dadi. Anak raja memakan roti. Cakep, kurang kompak, cakep gitu Bu. Anak raja memakan roti. Memakan roti, memegang jarum. Sudah banyak saya jumpa bupati hanya di Melawi yang murah senyum. Inilah bupati yang murah senyum, akrab, ramah, dan orangnya energik, muda. Sepertinya lebih ganteng dari saya. Kemudian yang kita hormati Bapak Menteri Perhubungan, yaitu Bapak Aimul Nija. Nah, ini karena dia yang menghubungi saya, makanya saya sebut Menteri Perhubungan. Di WA lah saya oleh Pak Haji Aimul Nija. Ini sudah beberapa tahun yang lalu, baru hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngundang saya ceramah itu Bu gampang. Pak Bupati, semua gampang sebenarnya ngundang saya ceramah. Tidak perlu pakai surat, tidak perlu pakai proposal, tidak ada protokolnya, apalagi harus datang ke Sambas, tidak perlu. Cukup pakai WA, asal sempat sehat, insya Allah datang saya. Cuman mohon maaf kadang-kadang ini ibu-ibu ada ngundang saya ceramah pakai WA. Ini bahasanya kurang nyaman saya bacanya. Ibu-ibu, apa kata dia? Ustadz, bisa ndak Ustadz minggu depan kami pakai? Memangnya saya cowok apaan? Saya balas, jam berapa ibu nak makai aku? Ada lagi yang pakai panggil. Ustadz, gimana cara manggil Pak Ustadz? Mau pakai panggil. Saya balas, sebut ya 3 kali. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Macam hantu jelangkung. Tapi di Melawi walaupun tidak dijemput, tapi tiket pesawat ditanggung sama mereka. Dari Bandara Spadio Pontianak naik Wings Air. Begitu masuk ke dalam panas. Kenapa lahnya saya ini pesawatnya kok panas? Rupanya saya lihat kipasnya di luar. Malam ini izin, habis acara ini izin, saya langsung harus pulang lagi ke Pontianak karena acara lagi, karena lusa sudah harus ke Jakarta, lusanya lagi ke Batam, lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Kemudian yang kita hormati, masih yang terhormat aja. Nanti akan lama-lama habis juga waktunya. Saya di WA oleh Pak Aimul Nija, Pak Haji Aimul Nija, acara kita sampai jam 17.00. Nah, ini berarti tinggal 45 menit lagi. Insyaallah selesai. Saya pokoknya sesuai dengan yang diperintahkan. Yang kita hormati segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Melawi, boleh tunjuk tangan yang hadir. Dewan DPRD 1, siapa lagi? 2, mana lagi? 2 saja, yang perempuan 2 saja anggota DPRD yang hadir nih. Provinsi 1, yang kabupaten 1 aja, 1 saja. Jumlahnya berapa semua Pak? 30. Yang hadir 1.
Siapa yang salah? Kalianlah yang salah. Kenapa kalian pilih? Nyari pemimpin kok nggak suka pengajian. Maka kalau mau nyari pemimpin yang suka pengajian, di mana? Nih, yang di kamera. Tengok, ada di Kabupaten Melawi. Nih Pak Haji Dadi bupatinya. Senang dengan pengajian bersama Bapak anggota DPRD ini. Lihat baik-baik mukanya Bu. Ingat sampai 2024. Cucuk lagi mukanya. Setelah nanti kalau dia lupa, kalau pejabat lupa ya nggak apa-apa. Kita alhamdulillah orang Kalimantan orangnya tidak suka dendam, betul Bu? Dibohongi pejabat saya udah biasa. Paling saya ingatkan periode akan datang. Nah, itu aja. Kita nggak marah. Insya Allah orang Indonesia, apalagi di Kalimantan Barat di Melawi ini orangnya tidak pemarah. Kemudian yang kita hormati tokoh agama Pak Haji Sukiman, Masya Allah luar biasa beliau ini. Kemudian yang saya hormati Forkopimda, saya lihat di belakang ada dari TNI, Polri, yang pakai seragam TNI tentara itu Bu, nah itu asli tentara. Biasa di tempat lain pakai bajunya aja gaya-gaya dia. Padahal bukan tentara. Saya paling bangga kalau ada tentara, aparat mimpin sholat berjamaah di masjid. Wah, bangga saya Bu. Bangga enggak Bu? Waktu saya sholat zuhur di masjid, tiba-tiba ada tentara lewat. Saya suruh dia imam. Imam Pak tentara, saya bilang. Langsung dia maju, nggak nolak. Sholat zuhur. Iyalah sholat zuhur. Sholat zuhur kan modalnya sedikit. Allahu Akbar aja. Soal bacaan siapa yang tahu? Tinggal gerak-gerakan aja mulutnya kan. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Itu yang betul. Jangan dahnya dipanjangkan. Ada orang juga itu mimpin sholat, dahnya dipanjangkannya Pak. Sami Allahu liman hamidah. Begitu ditanya, rupanya bininya Hamidah. Tentara jadi imam, mantap walaupun sholat zuhur. Begitu dia pulang, singgah lagi di masjid kami. Masih pakai seragam. Kami suruh imam sholat maghrib, rupanya mantap lagi bacaannya, luar biasa. Kalau di Melawi saya belum tahu. Mudah-mudahan lebih mantap lagi bacaan Qur'annya. Amin. Kemudian yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa disebutkan bapak-bapak, takut habis waktunya. Dan sebenarnya saya tidak tahu namanya. Daripada saya salah sebut, lebih baik saya doakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya lihat ibu-ibu di sebelah kiri saya ini beda dengan bapak-bapak. Pakaiannya, ini banyak yang pakai seragam. Mudah-mudahan sudah lunas. BKMT, karena ada sponsor di situ, pendukung BKMT. Saya beberapa kali ceramah di BKMT, itu ada yang seragamnya rupanya 3 kali bayar. Kasihan suaminya bayar cicilan. Ibu, bapak, saudara hadirin yang saya hormati, saya nggak ceramah, hanya cerita-cerita saja. Akan saya batasi cerita ini dalam 3 poin. Insya Allah waktunya sampai jam 5 sore. Sesuai dengan saya ceramah di mana-mana itu 1 jam sebetulnya. Sesuai dengan air minum yang diberikan. Saya lihat tulisannya 330. Berapa itu? Berarti setengah jam aja lah ya. Nah, insya Allah.
Pertama, apa judulnya nih? Sholawat dan doa bersama Gebiar Muharram Merah Putih Jumat 11 Agustus 2023 garis mencong 25 Muharram 1445 bersama Ustadz Dr. Hatul SSB Dai dari Serambi Mekah Kalbar. Mana judulnya ini? Wah, wajah Pak Bupati putih, wajah saya hitam. Pasti salah tukang cetak. Nanti bu, ibu, kalau ibu bapak ketemu caleg di balihonya putih, aslinya hitam, jangan dipilih. Balihonya aja udah nipu, tapi yang asli memang Pak Bupati. Baliho putih, aslinya putih juga. Gitu dia yang betul. Kalau saya tidak usah dicoblos ya, karena saya tidak nyalek. Ibu bapak saudara hadirin yang saya hormati, pertama Muharram. Muharram itu diawali dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita ambil 3 hikmah peristiwa hijrah, nanti kita kaitkan dengan kemerdekaan. Pertama, hijrah adalah perjalanan ukhuwah atau persaudaraan. Orang Mekah yang hijrah ke Madinah disebut muhajirin. Orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah disebut ansor. Bagaimana orang Madinah menyambut kedatangan orang Mekah? Apa tolak pinggang? Tidak. Mereka menjawab berkata kepada orang Mekah, saudaraku yang dari Mekah, selamat datang di Madinah. Persis macam yang diucapkan sama Pak Bupati tadi, selamat datang di Melawi. Saudaraku dari Mekah, selamat datang di Madinah. Jangan takut lapar di sini. Kambing saya ada 4, kau pakai 2, saya 2. Datang lagi. Saudaraku dari Madinah, jangan khawatir terlantar di sini. Rumah saya kamarnya ada 4, kamu pakai 2, saya 2. Bagus kan hijrah itu? Persaudaraan. Ada yang lebih hebat lagi. Saudaraku dari Mekah, jangan khawatir tidak punya istri di sini. Istriku 4. Kau pilih yang mana yang paling cantik, nanti kuceraikan, kau nikah dengan dia. Begitulah persaudaraan mereka luar biasa. Apa artinya? Hijrah menyatukan umat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan serta kekompakan kita. Saya ingat dengan nasihat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kenal Ibu? Jenderal Sudirman kenal? Kenal? Tidak kenal? Aku pun tak kenal. Tahu lah ya. Kata Panglima Besar Jenderal Sudirman, kalian tidak akan mungkin menang kalau kalian tidak kuat. Kalian tidak mungkin akan kuat kalau kalian tidak bersatu. Dan kalian tidak mungkin bersatu kalau tidak kalian hidupkan semangat silaturahmi. Jadi sebenarnya saya datang ke sini adalah untuk silaturahmi. Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahmi. Bu, Ibu, Bapak masih hidup Bapak? Mau lapang rezeki? Ibu mau? Banyak-banyak silaturahmi. Nggak usah jauh-jauh, saya aja ini Ustadz Hatoli. Kalau saya makan di restoran, rumah makan dari Sambas sampai ke Pontianak, perjalanan lebih kurang 5 jam. Jarang duit saya laku di rumah makan. Selalu ada yang bayarkan. Begitu saya sedang makan, ketemu pengurus masjid. Ustadz Hatoli ya? Iya Pak. Kan dulu pernah ceramah di masjid kami. Iya Pak, saya tiap malam nonton ceramah Ustadz di YouTube. Alhamdulillah. Ustadz Hatoli sudah makan? Sudah Pak. Sudah bayar? Belum Pak. Dah saya aja yang bayarkan. Ah, enggak usah Pak. Saya bilang ada duit saya. Ada saya aja yang bayar. Yalah kata saya. Dalam hati saya memang ini yang kutunggu.
Orang rajin silaturahmi dilapangkan rezekinya oleh Allah. Ini kita silaturahim. Begitu silaturahim langsung Allah kasih rezeki. Betul? Mana rezekinya? Itu sudah ada di depannya masing-masing. Makan Pak, makan aja, makan. Saya ceramah bebas. Bapak yang lapar boleh sambil makan, yang haus boleh sambil minum, yang ngantuk boleh sambil tidur. Nah, tidur. Pelan-pelan saya pulang. Nikmatnya jadi orang Islam, apalagi di Indonesia, apalagi setelah merdeka, gampang sekali orang Indonesia tidur. Orang Amerika, Bapak tahu Amerika? Di Amerika itu Pak, orang susah tidur. Harus pergi ke lereng gunung, harus pergi ke pantai, harus pergi ke dataran rendah, baru bisa tidur. Bapak di Melawi, alhamdulillah, gampang tidur kan? Pergilah sholat Jumat. Belum naik khotibnya. Khotib di atas mimbar berapi-api, dia di bawah berair-air. Nikmatnya jadi orang Islam, ya Allah. Ini Pak, luar biasa. Jadi nikmat sekali. Orang yang sedang tidur itu jangan dibangunkan, karena dia sedang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mau tidur aja, nggak apa-apa. Yang haus silakan minum. Cuman sayangnya saya pula nggak dikasih minum ini. Air minumnya jauh, harus turun. Ibu, bapak, saudara hadirin yang saya hormati, jadi orang yang rajin silaturahmi, maka rezekinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang rajin silaturahmi itu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ibu mau panjang umur? Mau? Bapak mau panjang umur, Pak? Bapak mau? Enggak gitu, Pak. Ustadz, umur kita kan sudah ditetapkan oleh Allah, betul. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, betul. Tanggalnya sekian lahir, nanti matinya tanggal sekian, jam sekian, betul. Bisa panjang umur kita? Bisa. Yang bisa memanjangkannya hanya Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kau sambung silaturahmi. Paham Ibu? Kalau kurang paham, begini ilustrasinya. Ini contoh saja, mohon maaf Pak Aimul Nija, mohon maaf, ini contoh saja. Mudah-mudahan Bapak tidak tersinggung. Menurut catatan Allah di Lauhul Mahfuz, nama Aimul Nija, alamat Kabupaten Melawi, tanggal meninggal hari Jumat 11 Agustus 2023 jam 4 sore di rumahnya. Nah, sekarang dah jam berapa? Dah jam 4.30, masih hidup Pak Haji. Allah berkata kepada malaikat Israel pencabut nyawa, "Hai Israel, ini hari Jumat 11 Agustus 2023, kau turun ke bumi, cari namanya Haji Aimul Nija di Kabupaten Melawi, cabut nyawanya jam 4 pas sore di rumahnya." Sekarang dah jam 4.30, Pak Haji Aimul Nija masih hidup. Mungkin malaikat Israel sudah nyampai di rumahnya. Apa kata malaikat Israel? Ya Allah, Aimul Nija tidak ada di rumahnya. Kata Allah, dia sedang silaturahmi. Di mana? Di pendopo Bupati Melawi. Jadi bagaimana ya Allah? Kau tunda kematiannya. Tunggu sampai dia pulang. Nampaknya tidak pulang bapaknya. Tapi Pak Haji Aimul Nija tetap pulang. Begitu nyampai di rumah mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullah." Dijawab oleh keluarganya, "Waalaikumsalam." Dia sedang berdoa, kata Allah, "Kau tunda lagi kematiannya." Begitu mau makan, dia baca doa, "Allahumma barik lana." Tunda lagi kematiannya, kata Allah. Begitu lagi dia mau tidur malam,
rezeki. Ya nggak apa-apa, ya. Makasih ya. Dapat letak situ aja Pak, letak aja situ. Nanti saya haus baru saya minum. Iya ya, ini air putih aja ini Pak. Biasanya air kopi, lalu ada goreng pisang. Banyak betul permintaan Pak Ustaz. Enggak, ini air putih sehat. Air putih ini cocok untuk miara ikan cupang. Ibu udah tahu belum kalau air putih ini bisa meningkatkan darah tinggi? Udah tahu belum? Bapak udah tahu belum? Air putih bisa meningkatkan darah tinggi Pak. Saya mau minta air kopi, dikasihnya air putih. Air kopi saya bilang, air putih dikasih. Air kopi saya bilang, naik darah saya kan. Oh jadi silau ini. Kemana nih acung ceramahnya nih, ke sana jadinya. Wah, saya ngelihat MC-nya hilang bahan ceramah saya. Oh, kursinya geser, saya aja yang berdiri. Banyak betul iklan ceramah di Melawi. Nah, jadi geser. Masya Allah. Kesini saya Bu. Jadi saya menghadap ibu-ibu. Hilang bahan ceramah saya. Saya itu kalau ceramah biasanya yang di depan ini yang cantik-cantik. Ini nenek-nenek di depan. Rusak pemandangan. Jangan tersinggung Bu, bercanda, bergurau Bu, bergurau. Bergurau ya Bu. Jangan tersinggung cepat mati. Masya Allah. Sampai mana tadi ceritanya ya? Sampai Pak Haji Aimul Nijatu ditunda terus kematiannya sama Allah. Tunda lagi kata Allah. Baca doa makan, tunda lagi. Baca doa mau tidur, tunda lagi kata Allah kematiannya. Bangun tidur baca doa lagi, tunda lagi kata Allah. Sampai kata malaikat Israel, ya Allah, dari tadi sore saya keliling-keliling di rumah Pak Aimul Nijani belum dapat nyawa sama sekali. Saya ke rumah Pak Sukiman aja ya Allah. Rupanya Pak Sukiman pun sama baca doa juga. Akhirnya mereka panjang umur, sehat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang yang rajin silaturahmi, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu, mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur. Tapi soal cerita mati ini mohon maaf, kita tidak ada yang tahu. Karena hijrah ini hakikatnya juga adalah kematian, mengingatkan kepada kematian. Hijrah, 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 hijrah. Pindah, 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 pindah. Hijrah mengingatkan kita kepada kematian. Suatu saat kita akan hijrah dari muka bumi ini ke alam yang keempat, alam barzakh, alam kubur namanya, kuburan. Pak, Bapak, ada dua pertanyaan yang sering salah ketika kita mendengar kematian. Ada dua Bu. Misalkan besok diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia anggota DPRD misalnya. Anggota, bukan yang ini. Yang di sana yang enggak hadir, yang enggak hadir. Yang enggak hadir aja, yang enggak hadir. Makanya yang nggak hadir itu nggak usah dikasih tahu Bu tentang ceramah ini. Biar dia matinya berdiri. Pertanyaan yang sering salah dua. Pertama, kalau mendengar orang meninggal, pertanyaannya apa? Umurnya berapa? Nah, ini pertanyaan salah. Memangnya syarat mati harus tua? Hah? Pak, syarat mati harus tua? Ada anak kecil mati, ada bayi mati, ada yang dalam kandungan mati, semuanya mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak TNI,
TNI pun mati juga. Nah, jadi semuanya mati. Yang kedua, pertanyaan yang sering salah ketika mendengar orang kematian, sakit apa? Memangnya syarat mati harus sakit? Ada nggak orang sehat mati? Ada orang sedang olahraga mati? Ada orang sedang duduk mati? Ada orang sedang tidur mati? Oh, di depan rumah saya lebih hebat lagi. Orang sedang merokok depan rumah saya, Pak. Jatuh rokoknya, mati. Rokoknya jatuh, mati. Rokoknya jatuh, mati. Jadi semua kita ini pasti mati. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka kehadiran kita di sini adalah untuk menyambung silaturahmi, umur kita panjang, rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang kalau kita silaturahmi apa keuntungannya Pak Ustadz? Setiap masalah yang kita hadapi ibu akan mudah dapat selesai. Saya punya kawan banyak, polisi ada, tentara ada, dokter ada, semuanya ada. Suatu hari saya nyebrang mau ceramah naik kapal feri. Di Sambas itu ada kecamatan Jawai namanya. Kalau mau nyebrang naik feri bayar 50.000. Ketemu kawan polisi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz mau kemana? Saya mau ceramah. Sudah bayar tiket feri Pak Ustadz? Belum, saya yang bayar. Polisi membayarkan 50.000 tiket feri. Tidak usahlah Pak, saya aja yang bayar Pak Ustadz. Oh iyalah, saya bilang. Dalam hati saya, jarang-jarang makan duit polisi. Biasanya kan duit kita dimakannya. Ini polisi dulu, polisi zaman dulu. Polisi zaman dulu nunggunya di tikungan. Sekarang polisi kita alhamdulillah sudah bersih-bersih semua. Besar tulisannya di Polres, anti pungli, betul? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat silaturahmi adalah, ini khusus untuk politisi. Banyak kawan, kan kalau kita rajin silaturahmi banyak kawan. Kalau banyak kawan, mudah kita menang pilkada. Betul. Gimana kita mau dipilih, Bu, kalau kita tidak punya kawan, kita punya musuh. Nah, oleh karena itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, orang yang rajin silaturahmi, murah rezeki, panjang umur, cepat selesai masalahnya, dan dia akan mudah menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Jelas Bu? Jelas Pak? Alhamdulillah sudah jelas semuanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Katanya sudah jelas. Apalagi yang mau saya jelaskan? Nah, itu yang pertama. Jadi Muharram bersilaturahim, menjaga persatuan. Tidak mungkin Indonesia ini merdeka kalau kita tidak bersatu. Betul Bu? Ibu tahu Indonesia merdeka hari apa? Hari apa? Ayo yang tahu, hadiahnya umroh jika mampu. Hari Jumat. Bulan apa? Bulan Hijriahnya? Bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 9 Ramadan. Hari Jumat tanggal 9 Ramadan, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Sedang puasa, sedang lapar perutnya, malamnya dia tarawih, berzikir mengingat Allah, membaca Al-Quran. Makanya kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini yang banyak kita tidak tahu. Kita hanya tahunya merdeka 17 Agustus 1945. Kita lupa tahun Muharram, tahun Hijriahnya, 9 Ramadan.
Bung Karno, Bung Hatta. Begitu ditanya Pak Karno, hari apa kita akan mengumumkan kemerdekaan? Besok, kata Bung Karno. Kenapa harus besok? Besok hari Jumat. Memangnya ada apa hari Jumat? Hari ada 7. Dari 7 hari itu ada satu pimpinan hari, Sayyidul Ayyam. Pimpinannya hari, yaitu hari Jumat. Bulan dari 12 bulan, satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Ini jadi nggak ceramah saya nih. Udah macam pemain film India nih. Ini yang bawa nampannya nih, najura hongiham kabi khusi kabi gem. Oh Ustadz kok hafal lagu India? Pasti sering buka lagu India di rumahnya. Tidak pernah. Terus Ustadz hafal dari mana? Tetangga sebelah. Itu kalau jam 7 lain lagunya, cori-cori cupke-cupke. Kalau jam 11 dah agak siang lagunya Mujisi Dusti Karoge. Kalau udah jam 5 sore begini lagunya, Tujmin Rabdi Ketahe ya Ramika Karu. Jadi akhirnya lama-lama hafal saya. Penyanyinya pun hafal, Salman Khan, Amir Khan, Hrithik Roshan, Shah Rukh Khan, Priti Zinta, Rani Mukherjee, Kajol, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Mitun. Wah itu semua. Bagaimana tadi ceramahnya lupa lagi. Masih 15 menit. Masih tentang silaturahmi. Ibu bapak yang hadir ke sini dapat pahala silaturahmi, oke. Yang kedua, dapat doa dari kawan. Dapat apa, Bu? Doa. Apa doanya Pak Ustadz? Dari tadi kami di sini nggak ada yang mendoakan kami Pak Ustadz. Saya begitu datang tadi sudah didoakan oleh Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Itu kan doa. Betul? Assalamualaikum. Semoga keselamatan untukmu Pak Ustadz. Selamat badanmu, selamat hartamu, selamat keluargamu, selamat hidupmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Itulah makanya kalau berjumpa sama orang ucapkan Makanya saya kalau tadi andai tadi dijawab datang, andai tadi saya datang, kata Pak Bupati, selamat datang Pak Ustadz. Saya diam. Selamat datang. Datangnya selamat, pulangnya saya pernah ceramah di SMA, disambut sama anak-anak SMA. Good morning Pak Ustadz. Good morning apa artinya? Good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, sorenya apa ya kata dia. Jadi pakailah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wasallimu tasli, ucapkan salam. Itu keberkahan untuk kita semuanya. Tapi ibu mengucap salam yang betul. Ada orang ucap salamnya salah. Yang betul tuh assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu yang betul. Ini ada orang kumnya dipanjangkannya. Assalamualaikum. Atuh. Tak betul itu. Coba tanya sama Qori yang ngaji tadi. Kan tidak ada huruf waw di situ. Ngapa lagi dipanjangkan? Tak boleh. Secara tajwid itu tak betul. Assalamualaikum. Coba saya ulang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah itu sudah mendapatkan 30 pahala. Menjawab salam. Kalau assalamualaikum saja dapat 10. Warahmatullah 20. Wabarakatuh 30. Begitulah. Nah, jadi dapat doa dari kawan. Siapa lagi yang mendoakan kita? Malaikat. Makanya kabupaten manapun Pak, kalau rajin dia pengajian, rajin dia mendatangkan penceramah ustadz, diajaknya jamaah semuanya hadir, berkah kabupaten itu. Bukan saya mau muji. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Melawi bisa mengikuti ini. Mana kabupaten yang sepertinya mendapatkan keberkahan dari Allah di Kalbar?
boleh dilihat Kabupaten Mempawah. Setiap MTQ tingkat provinsi juara 1 umum Kabupaten Mempawah. Di sana banyak ulama, di sana banyak pesantren. Makanya setiap kegiatan-kegiatan agama didatangkan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif, Ustadz Adi Hidayat datang ke Kabupaten Mempawah. Makanya Melawi kalau ingin mendapatkan keberkahan, Bapak Bupati bisa melakukan itu karena di tangannya ada kekuasaan. Saya tidak bisa ngundang Ustadz Abdul Somad. Beliau insya Allah bisa. Kita doakan mudah-mudahan nanti terkabul cita-citanya. Dan yang paling saya senang kalau ada bupati bersyahadat, beragama Islam, kemudian dia jadi bupati pemimpin, maka insya Allah orang Melawi nanti semua di akhirat nanti masuk surga dipimpin oleh Pak Bupati. Alah, Ustadz Hatoli ceramah itu mau cari muka saja sama Pak Bupati. Mau ngapa saya cari muka? Muka saya udah ada. Lihat ayatnya, surah Az-Zumar ayat 73. Ayat berapa, Pak? Pak? Kok enggak ada suaranya, Pak? Bapak? Nah, gitulah, Pak. Kalau enggak semangat saya tutup ceramah ini. Surah Az-Zumar ayat 73. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Biasanya saya sampaikan ayat ini di tempat lain, jarang orang yang jawab Allah. Baru di sinilah yang ikhlas sepertinya mengucapkan Allah. Di tempat lain harus saya paksa dulu, baru keluar Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bagus enggak suara saya, Bu? Muji apa muji? Saya kalau dibandingkan dengan yang ngaji tadi qori tentu tak sebanding saya. Saya qori juga. Pernah saya nih Pak qori juara 3 tingkat RT. Nah, kan menghina. Saya pernah lomba MTQ tahun 2003 tingkat RT juara 3, sertanya 4 orang. Nah, menghina lagi. Ya Allah, ternyata saya ke Melawi kena hina. Ya Allah, sedih. Pesertanya 4 orang, saya juara 3. Yang jadi juri Pak RT. Pak RT itu kakek saya. Yang 3 orang demam, saya datang sendirian. Ya Allah, itulah pengalaman saya ikut MTQ. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah, nanti di akhirat setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Nah, Kabupaten Melawi siapa pemimpinnya? Pak Haji Dadi. Maka insya Allah nanti di akhirat kata malaikat, barisan dari Kabupaten Melawi silakan masuk ke dalam surga. Oh, Pak Haji Dadi lah di depan. Aku pemimpinnya kan. Pak Haji Dadi masuk. Pak Aimul masuk. Pak Sukiman masuk. Anggota dewan masuk. Istri Pak Bupati masuk. Ibu-ibu BKMT masuk. Tim Hadrah Selawat masuk. Semuanya masuk ke dalam surga. Ibu bapak TNI pun masuk semua dengan seragam-seragamnya. Yang terakhir masuk saya. Begitu saya mau masuk di stop sama malaikat. Stop. Nampaknya ini bukan orang Kabupaten Melawi katanya. Kok ada di barisan Melawi? Datanglah Pak Bupati menjelaskan, malaikat ini dia memang bukan orang Melawi, bukan Kabupaten Melawi, bukan warga kami ini. Ini orang Sambas ini. Kenapa ada di barisan Bapak? Dia pernah ceramah di Kabupaten Melawi. Oh, ini Ustadz Hatoli yang terkenal itu kan? Masuk. Dapat juga saya kecipratannya. Dapat juga saya tampiasnya, kata orang Sambas.
Makanya saya jauh-jauh datang ke sini. Untuk apa Ustadz Hatoli jauh-jauh datang ke Kabupaten Melawi, perjalanan jauh 13 jam, nanti malam balik lagi ke Sambas? Apa yang Ustadz Hatoli cari? Yang saya cari cuma satu. Siapa tahu nanti di akhirat ada satu tangan orang Melawi yang akan narik tangan saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa saya banyak dibandingkan Bapak Ibu, lebih banyak dosa saya. Sudah habis waktunya, Pak? Tinggal 7 menit. Tadi saya janjinya berapa? 3. Jangan lihat jam ini, sesuai dengan yang diedarkan tadi di WA. Yang kedua, hijrah itu adalah strategi. Ketika Rasulullah mau hijrah, sahabat udah semua protes. Ya Rasulullah, banyak sahabat kita yang dibunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Bu, Ibu, Abu Jahal, siapa yang ketahuan masuk Islam dibunuh oleh Abu Jahal. Siapa yang ketahuan masuk Islam dibunuh oleh Abu Lahab. Diapakan, Bu? Dibunuh. Mereka rela mati demi mempertahankan keimanannya kepada Allah. Ya Rasulullah, banyak sahabat kita terbunuh, banyak sahabat kita yang mati syahid. Kita hijrah saja ya Rasulullah. Kata Nabi, perintah hijrah belum turun. Nanti kalau sudah turun kita baru berangkat. Begitu perintah hijrah turun, malam hari Jumat, malam Jumat, Pak. Ini menunjukkan kemuliaan hari Jumat luar biasa. Malam Jumat Nabi berangkat hijrah. Di dalam rumah Nabi ada 3 orang. Dikepung rumah Nabi. Karena Abu Jahal sudah kehabisan cara. Gimana caranya ini supaya Muhammad berhenti dakwah? Muhammad, berhenti kau dakwah. Kau akan saya beri uang, kata Abu Jahal. Berapapun yang kau minta, ku hadirkan hari ini di hadapanmu. Kata Rasulullah, nehi. Tahu Ibu nehi? Ini bahasa India. Disogok pakai harta. Tidak, kata Nabi. Bayangkan Bu, Nabi disogok gak mempan. Nabi disogok gak mempan. Bu, Ibu, Nabi disogok gak mempan. Nabi disogok gak mempan. Nabi. Iya apa Bu? Nabi disogok lain dengan Ibu. Baru dikasih jilbab 1 sama caleg, kita pilih dia. Mohon maaf Pak caleg. Disogok pakai duit 50.000, 100.000 dah. Jangan sampai Ibu menjual iman. Jangan sampai Ibu menjual akidah, apalagi dengan orang yang tidak bersunat. Mohon maaf, pertaruhkan iman. Nanti di hadapan Allah ditanya. Kita sedang bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, orang ini layak mimpin Kabupaten Melawi. Kucucuk dia ya Allah sebagai pemimpin. Di akhirat nanti Allah tanya, kenapa kau pilih dia? Wah, nyesal lah ngundang saya ceramah. Terserah mau tersinggung. Ada yang tersinggung Ibu? Tersinggung nggak apa-apa. Selesai ini saya pulang. Nanti yang diparahi pasti Pak Haji Aimul. Kata dia, Pak Haji, jangan undang lagi Ustadz Hatoli ke Melawi. Kenapa? Tak bagus ceramahnya. Kenapa tak bagus? 3 dia bahas, aku semua yang kena. Ya Allah. Bu, kira-kira duit sogok tuh halal atau haram? Masih mau nerima duit sogok? Bapak mau Pak? La ilaha illallah. Dari bunyi tidaknya lemah ya? Tidak. Ar-Rashi wal murtasi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang nerima sogok, kata Nabi, dua-duanya masuk neraka. Wah, tersinggung. Berani juga ngundang saya ceramah. Bapak jangan berharap istri jadi baik kalau yang dibawa ke rumah duit haram.
Hari pertama mungkin bawa duit haram 200.000. Hari ketiga, hari kedua 200.000. Hari ketiga 100.000. Berganti hari, berganti hari, berganti hari, berganti hari. Akhirnya terbiasa bawa duit haram ke rumah. Jangan heran Pak, setengah mati bapak cari nafkah, tidak pernah dihargai istri. Kenapa? Duit haram. Setengah mati ibunya kolahkan anak sampai sarjana, sampai menikah. Begitu dia menikah, dia lebih takut istrinya daripada ibu orang tuanya. Kenapa? Serius ini Bu, jangan ketawa. Hati Pak. Kenapa? Kenapa? Kok tahu Ibu lagunya? Jangan bawa yang haram Pak ya. Nanti efeknya kepada keluarga, berefek kepada anak, istri. Akhirnya istri jadi pembangkang keras pikirannya. Apapun yang kita lakukan tidak pernah cocok. Betul Pak? Hari Minggu, weekend. Apa kata ibu? Bang, mau dimasakin apa hari ini? Kata suaminya, terserah ibu aja lah. Abang ini gimana sih? Saya kan mau berbakti sama abang. Sebutkan masak apa? Saya masakan hari ini. Kalau begitu masakan opor ayam. Opor ayam? Ayam lagi mahal Bang. Salah lagi kita kan. Oke kalau gitu buatkan saja bubur kacang hijau. Abang kan lagi diabetes. Tidak boleh Bang nanti makan bubur kacang hijau. Kalau abang nanti kena diabetes, nanti abang jadi sakit. Kita juga sekeluarga yang susah Bang. Salah lagi Bapak. Kalau gitu kita makan di luar saja. Kata Bapak, tidak usah ibu masak. Oh, jadi masakanku tidak nyaman ya Bang ya. Salah lagi Pak. Itu biasanya efek dari makanan haram yang kita berikan. Mereka tidak pernah susah mereka tuh menerima kebenaran. Jadi hati-hati Pak. Tidak penting banyak harta kita, yang penting berkah. Betul Bu? Tidak perlu banyak harta kita, yang penting hidup kita tenang. Betul? Orang banyak harta paling cuma senang, belum tentu tenang. Percaya ibu? Beli spring bed kasur di Singapura harga 35 juta. Tapi kalau nggak tenang, bisa ibu tidur? Tak bisa, karena tidak tenang. Bapak beli sepatu di luar negeri harganya 10 juta. Bawa sholat Jumat. Yakin saya bapak nggak duduk di shop depan. Pasti nungguin sepatunya. Takut hilang. Paling cuma senang, belum tentu tenang. Betul Pak? Orang senang belum tentu tenang. Tapi orang tenang sudah pasti tenang. Orang tenang ya tenang lah Bu. Bu, ada cincin, gelang, emas di rumah? Nah, mudah-mudahan ada. Punya perhiasan, gelang, cincin, emas, berlian, simpan dalam laci. Lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya lagi dikunci. Udah berapa kuncinya? Lemarinya di dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya di dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya pakai pagar, pagarnya dikunci. Pas nyampai di pasar, kuncinya hilang. Justru banyak harta membuat kita makin tidak tenang. Coba kita tanya Pak Bupati. Pak Bupati udah berapa periode Pak Haji Dadi? 1. Mau 2? Kan? Berarti menunjukkan dia kurang tenang. Jadi bupati menang pilkada, paling mungkin hanya senang, belum tentu tenang. Udah mikirkan tahun depan lagi. Tahun depan lagi dah mikir lagi. Belum tentu tenang. Tapi orang yang punya jabatan, digunakannya jabatan itu mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang akan mengantarkan dia kepada ketenangan yang sejati, selamat dunia akhirat. Keliru dan salah besar kalau kita punya kekuasaan, punya jabatan, tidak menyebabkan kita, tidak memudahkan kita masuk surga. Keliru. Saya nih Pak sering ceramah di kantor-kantor, jarang kepala dinasnya itu hadir. Kenapa? Bagi kepala dinas nggak penting Ustadz Hatoli itu. Tapi kalau bupati sholat subuh dia di masjid, ditanyanya ketua masjid, Pak ketua masjid,
Kepala dinas yang dekat rumahnya sini sering sholat subuh di sini. Nggak pernah lihat Pak. Besok langsung tuh pengurus masjid, ketua masjid ngomong sama kepala dinas, Pak, Bapak tadi subuh dicari sama Pak Bupati. Yakin saya besok belum azan subuh udah di masjid dia. Saking takutnya itu kepala dinas sama bupati, apalagi Pak Camat. Udah habis waktunya. Itu alarm habis waktu. Benar ternyata udah jam 5:03. Mohon maaf sudah habis waktunya. Sudah Bu? Nah, hijrah. Hijrah itu apa yang kedua hijrah? Hijrah adalah strategi. Boleh diatur strateginya Pak Bupati. Silakan berusaha kampanye, cari suara sebanyak-banyaknya. Untuk apa itu? Untuk membawa Kabupaten Melawi lebih baik di hari yang akan datang. Untuk membawa kita ini umat-umat yang beragama Islam supaya nanti di akhirat masuk surga sama-sama dengan Pak Bupati. Begitu dia. Jadi kekuasaan ini penting. Tapi kekuasaan yang lebih baik adalah ketika digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir. Terakhir Bu ya. Bu. Terakhir ya. Habis ini hijrah itu artinya tobat. Kan biasanya disebut ada pemuda hijrah. Hijrah itu artinya tobat. Bu, Ibu ada dosa enggak? Ada atau banyak? Tunjuk tangan yang tidak ada dosa. Tidak ada. Tunjuk tangan yang sedikit dosa. Tidak ada. Tunjuk tangan yang banyak dosa. Wah, itu tidak nunjuk. Saya bukan banyak dosa Pak Ustadz, banyak sekali. Apa dosa Ibu memangnya Bu? Ya, dosa sama siapa? Sama suami? Suami siapa? Oh, suami sendiri. Jangankan mau pergi kerja, jangankan mau pergi kantor, berangkat ngaji pun kadang bikin dosa dulu sama suami. Ya Allah, Bang, aku mau pergi pengajian nih BKMT Bang, hari Minggu nanti ya, kalau hujan hari angkat jemuran itu Bang ya. Tapi bukan ibu-ibu di sini, sana jauh, sana di Kabupaten Melawi. Di Melawi. Oh sini berarti ya. Pak, Bapak ada dosa? Dosa sama siapa? Dosa apa sama istri? Suka membohongi istri. Apalagi yang kerjanya di kantor. Enggak. Alasannya rapat. Padahal ya merapat. Bang, udah jam 5 belum pulang Bang. Rapat. Sudah mau maghrib belum pulang Bang. Masih rapat. Padahal ya merapat. Hati-hati, tidak berkah rezekinya. Berdosa. Pak Haji Aimul ada dosa? Ada. Pak Bupati ada dosa? Pak Dewan ada dosa? Ini yang ceramah ada enggak dosanya? Tahu dari mana? Justru yang ceramah inilah yang paling banyak dosanya. Kenapa? Man kasaro kalamuhu, siapa yang banyak bicaranya, kasaro khotouhu, dialah yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salahnya, dialah yang paling banyak dosanya. Siapa yang paling banyak dosanya, neraka lebih layak baginya. Dari sekian ramai yang hadir ini, siapa yang paling layak masuk neraka? Ustadz lah tuh. Aduh, sakit hati saya. Ini namanya ceramah senjata makan Tuhan. Tahu gini tak datang tadi. Masya Allah, banyak dosa. Kenapa Ustadz datang ke sini? Karena kata Nabi, siapa yang keluar dari rumah dengan niat mencari ilmu, fahuwa fisabilillah, dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Saya juga ingin dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertobat? Pak, Ibu, mohon maaf. Andai kata surga itu hanya diisi oleh orang yang tidak ada dosa,
Demi Allah tidak ada penghuninya surga kecuali Nabi Muhammad saja. Betul. Jadi orang masuk surga karena apa? Ketika ditimbang amal baik, amal buruk, lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Fa amma man sakulat mawa fa huwa fi 'isyatir. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, merekalah yang diridhoi oleh Allah nanti masuk ke dalam surga. Nah, jadi Allah itu sangat cinta kepada orang yang bertobat. Bagaimana cara bertobat? Dua. Pertama, namanya tobat bil lisan. Lisan. Istighfarnya yang mana Pak Ustadz? Macam-macam. Boleh istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam lanakunan. Ah Ustadz itu terlalu panjang. Ada enggak Pak Ustadz yang lebih pendek? Ada. Istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka. Ustadz itu masih terlalu panjang Pak Ustadz. Ada yang lebih pendek? Ada. Yang biasa selesai sholat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wa atubu. Ustadz itu masih terlalu panjang. Ada yang lebih pendek Pak Ustadz? Ada. Yang biasa aja. Astaghfirullahalazim. Ustadz itu masih terlalu panjang. Ada yang lebih pendek Pak Ustadz? Ada. Astagfirullah. Masih nawar nyari yang lebih pendek. Ibu, istighfar itu menyesali perbuatan. Kadang-kadang ibu, bapak salah pakai istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Itu bukan istighfar, itu marah ibu namanya. Ustadz, kalau serius istighfarnya kami bosan Pak Ustadz. Boleh kami sambil pakai lagu? Boleh. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khotoya. Nanti di rumah diamalkan sambil melipat pakaian, melipat baju bu, baju dilipat. Yang habis dicuci itu dilipat. Jangan dibiarkan menggunung, dilipat baju dilipat, baju dilipat, baju dilipat baju. Sambil istighfar. Astaghfirullah. Ini lipat baju nih. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Datang lakinya nanya, "Dek, di mana kau simpan baju abang?" Astaghfirullah Rabbal baraya. Ustadz jadi bercanda bergurau nih Pak Ustadz. Ya, boleh sambil istighfarnya pakai mendayu-dayu boleh. Yang penting kita menyesali. Nah, itu namanya taubat bil lisan, istighfar. Yang kedua, istighfar bil amal, yaitu istighfar dengan perbuatan. Dengan apa Bu? Salat sunnah taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bagi yang pakai usolli. Yang tidak pakai usolli, tidak hafal Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, banyak betul dosaku ya Allah, aku mau sholat taubat 2 rakaat ini, ampuni dosaku ya Allah ya. Allahu akbar. Nanti tambah lagi lah 2 rakaat sholat sunnah taubatnya. Ya Allah, niatnya masih sama macam tadi. Allah. Serius ini Bu. Istighfar. Kemudian taubat. Sholat sunnah taubat. Baca Al-Fatihah. Setelah itu baca surah. Surah apa yang dibaca Pak Ustadz? Terserah mana yang hafal. Nggak ada yang hafal Pak Ustadz. Fatihah aja. Selesai sholat taubat, sampaikanlah apa penyesalannya kepada Allah. Nyesal Bu,
Pak, tobat tuh nyesal bukan puas. Ada orang tobat nih kok puas. Saya dulu waktu muda puas minum arak. Malah puas. Saya dulu waktu masih menjabat puas saya menipu orang. La ilaha illallah astagfirullah. Tobat itu menyesal. Ibu-ibu menyesal. Ya Allah, banyak dosaku ya Allah. Ingat dulu waktu saya masih SMA, di kantin sekolah ya Allah. Saya makan bakwan 3, saya bilang 1 ya Allah. Kalian pelakunya semua. Makan bakwan 3 dibilang 1. Ingat, nanti di akhirat ibu akan memikul kecurangannya di akhirat. Wa may yaghlul, Ali Imran ayat 161. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya di akhirat nanti. Jadi nanti di akhirat ibu akan melihat ada orang mikul bakwan 2. Inilah kata dia, makan 3 bilang 1. Kena kau sekarang. Nanti di akhirat ada orang yang mikul APBD, ada. Yang korupsi dana APBD ada, di kabupaten lain ada. Kabupaten lain ada. Di kabupaten lain, di Melawi bupatinya soleh. Insya Allah bentar lagi umroh kan. Doa saat yang paling mustajab di depan multazam, kemudian di taman Raudhah, kemudian nanti di makam Rasulullah, kemudian nanti saat tawaf. Berdoalah kepada Allah apapun hajat Bapak, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu dia. Di kabupaten lain ada Bu, sampai kena tangkap bupatinya. Jauh sana kabupatennya, jauh. Nah, jadi nanti tahun 2024 saatnya memilih pemimpin yang baik, Bu ya. Siap, Bu? Siap, Bu? Nah, insya Allah. Jadi tobat, menyesal. Kapan waktu sholat sunat tobat yang paling bagus? Yang paling bagus malam. Tahajud, pas tahajud itu. Tapi tidak harus nunggu malam. Takutnya Israel datangnya siang. Nanti ajalah malam sholat tobat. Rupanya sore ini dia datang. Tidak sempat. Tapi kalau memang kebetulan kita bangun tengah malam, inilah kesempatanku untuk bertobat kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah. Tengah malam buta, sampai terbangun istrinya. Bang, abang nangis kenapa bang? Banyak dosaku deh. Dosa apa bang? Dosa pacaran. Bang, kita kan tidak pacaran bang, kita langsung nikah. Bukan sama kau. Sebelum kau ada 17 orang. Apa? Astaghfirullah Rabbana. Astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan selesai acara ini Bapak Ibu tidak diizinkan oleh Allah pulang. Tidak Allah izinkan Bapak Ibu pulang, mudah-mudahan. Kecuali dalam keadaan diampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Nah, sudah ya, sudah 3 kan? Sesuai dengan janji saya tadi. Caleg yang di kampung saya maksudnya. Di sini calegnya soleh-soleh insyaallah. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sore ini. Tadi mulai jam 4:15, sekarang jam 5:15. Berarti Mas akhirnya 1 jam juga, dan airnya belum saya minum sama sekali. Kuihnya pun tinggal dilihat-lihat aja lah. Rasanya mau nitik air liur saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon Bapak Ibu jangan melapor ke polisi. Saya bukan Ustadz ekstrim. Wah, Ustadz Hatol ini ekstrim. Salah. Yang betul saya ini Ustadz es krim. Lembut, sejuk, dan manis.
Saya senang hadir sore hari ini, Bupati hadir bersama Ibu. Yang mana Ibu? Ini saya jarang ceramah bawa istri saya tuh jarang. Selama 20 tahun saya berkecimpung di dunia dakwah. Seingat saya baru 5 kali saya bawa. Kenapa Pak Ustadz? Supaya selalu ada rasa rindu ingin pulang ke rumah. Dan kalau dia di rumah Bu, istri saya di rumah, Saya berangkat dulu ya, Bang berangkat dulu ya Dek. Iya Bang, salaman cipika cipiki. Itu kan istri saya Bu. Apa kata Nabi? Mencium kening istri Pak. Mencium kening istri, kata Nabi, sama dengan bernilai sedekah. Ibu mau dicium suaminya? Bapak mau mencium istrinya? Dari bunyi maunya nggak yakin. Ibu kalau mau dicium suaminya, syaratnya ibu harus cantik. Ini di rumah rambut pun nggak disisir, macam gondoruwo. Daster miring sebelah, nampak tali BH-nya. Kau begitu kan? Ditegur sama suami, Dek, itu daster kau kenapa miring sebelah? Nampak tuh tali BH-mu, Dek. Apa kata ibu? Bang, jangan lihat talinya, yang penting rasanya. Kalau ibu cantik di rumah, insya Allah suami kita semangat mau cium kening ibu. Betul Pak? Mau istrinya cantik? Kasih modal. Kok gitu jawabannya? Seperti senang melihat suami menderita. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khotoya. Mohon maaf nih jadi nyambung lagi ceramahnya ya. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Ketua PHBI Kabupaten Melawi, Pak Aibul Naji Naji pula. Terima kasih semuanya Pak Sukiman dan kawan-kawan Forkopimda. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi mudah-mudahan di masa akan datang. See you later next time. Thank you, my darling, my Sarah, and my Munah. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kalau ada omongan saya yang nyinggung perasaan, tidak berkenan di hati atau tidak sopan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Dah, selesai. Oh, kita tutup dengan doa. Doa bersama, kan mintanya doa bersama. Mari kita tutup. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk yang baik-baik, hajat yang baik-baik, keinginan dunia dan akhirat kita yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam agama.
wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fi rizki, berkahi rizki kami ya Allah, wa taubatan qoblal maut, berikan kami kesempatan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmati ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami setelah kami mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah kami nanti dalam menghadapi sakaratil maut, wa najata minan nar, selamatkan kami dari azab neraka, wal afwa indal hisab, dan maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutuplah nanti akhir hayat kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, dan jangan tutup akhir hayat kami nanti dengan su'ul khatimah. Rabbana hab lana minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak cucu keturunan yang soleh dan solehah, anak yang akan selalu menyebut nama kami dalam setiap doanya, anak yang akan selalu memohonkan ampun atas segala dosa-dosa kami orang tuanya. Rabbana ghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami, wali walidina, dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka sayang memberikan peluk ciumnya kepada kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, siapapun yang hadir ke majelis ilmu pada sore hari ini dengan membawa lumuran dosa, jangan izinkan meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali dalam keadaan Engkau ampuni seluruh dosa dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir ke majelis ini, mungkin ada saat ini yang sedang Engkau uji dengan penyakitnya, jangan izinkan meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali segera Engkau angkat, Engkau sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Engkau sembuhkan seperti sedia kala, normal seperti adanya sebelumnya ya Allah, tanpa kambuh lagi ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir ke majelis ini, mungkin saat ini ada yang sedang terlilit oleh hutang, jangan izinkan meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali segera Engkau bantu melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir ke majelis ini, mungkin ada yang sudah lama mengharapkan pertemuan dengan jodohnya, jangan izinkan meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali segera Engkau pertemukan dengan jodohnya yang soleh dan solehah. Engkau karuniakan kepada keduanya anak cucu keturunan yang soleh dan solehah pula. Engkau berkahi keduanya ya Allah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, khusus kami doakan kepada Bapak Bupati Kabupaten Melawi, Engkau sehatkan badannya ya Allah, Engkau panjangkan umurnya ya Allah, Engkau mudahkan segala urusannya ya Allah. Berikan beliau dan seluruh pimpinan di Kabupaten Melawi ini, berikan kekuatan lahir dan batin agar dapat membawa masyarakat Kabupaten Melawi ini menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti daripada hari ini ya Allah. Ya Allah, tidak mungkin urusan beliau mudah kecuali Engkau yang memudahkan ya Allah. Ya Allah, tidak mungkin urusan beliau menjadi lancar kecuali Engkau yang melancarkannya ya Allah. Innallaha yahdi may yasha. Ya Allah, Engkau memberikan petunjuk kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Berikanlah petunjuk kebenaran, petunjuk kekuatan, petunjuk kecerdasan, petunjuk kebijaksanaan kepada beliau ya Allah dalam memimpin masyarakat Kabupaten Melawi ini ya Allah. Istajib doa'ana, istajib doa'ana, istajib doa'ana ya Allah. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, jawablah doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kabulkan doa kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Istajib doa'ana, istajib doa'ana, istajib doa'ana. Kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan, kebahagiaan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan selamatkan semuanya kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.